kembali Pak Edi Sekardi. Anda seorang aktivis pemuda dari etnik Madura yang ada di Kota Singkawang, Pak. Ini saya pingin dan penasaran tentang kuliner yang ada di Kota Singkawang, khususnya dari etnik Madura, karena kalau yang biasanya saya temukan itu sangat jarang ada, paling-paling adalah tapi tidak seberapa banyak. Kebetulan hari ini di rumah Bapak ada acara, jadi saya tertarik untuk datang dan ingin melihat dan serta bertanya sejauh mana Bapak sebagai aktivis pemuda mengetahui tentang makanan khas, terutama kue-kue tradisional dari masyarakat Madura. Iya. Terima kasih Mbak kehadiran di sini. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa banyaknya aneka ragam yang ada di Madura ini, terutama jajanan, kuliner jajanannya, Mbak. Di sini unik, Mbak. Satu, polotan itu, Mbak. Polotan itu kalau di Jawa pulut, di orang Melayu itu ketan. Oh, ketan. Dari Jawa ketan, dari Melayu pulut. Maka Madura lebih singkatnya lagi dibilang polotan. Polotan. Ya. Dan kucur itu. Iya, itu sehari-hari ya, Pak ya? Itu dan malah sekarang dikomodisikan dijual di warung-warung, di toko-toko makanan. Dan yang tidak dijual itu dodol khas Madura. Lalu tetel itu dibuat dengan beras ketan dan aneka warna. Kebanyakan yang ini warna pink. Warna pink, Pak ya. Itu kebuk. Kebuk itu tetel tapi dicampur dengan kelapa ya, Pak. Kelapa yang dipotong-potong gitu ya. Mungkin ada di Jepang kemarin saya ada. Iya. Inilah keanekaragaman yang selalu dijaga oleh komunitas, terutama Madura, khusus Madura yang ada, yang masih ingin menyimpan tradisi ini, Mbak. Karena tradisi ini masih sangat kental di Madura untuk disajikan dalam acara-acara lamaran, acara-acara ritual macam selamatan 1 sampai 7 hari, 100 hari, 40 hari. Dan kebanyakan itu yang sangat betulnya dulu yang masih diingat tuh di acara maulutan. Acara maulutan ya, Pak. Namun karena tergeser oleh kemodernisasian ini, maka kebanyakan orang-orang yang udah modern ini mengubahnya dengan kue-kue cake gitu. Tapi untuk Madura yang masih ingin menyimpan rasa kekentalan kue-kue tradisional itu masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Dan sampai saat ini seringkah ditampilkan, Pak, dalam acara tertentu? Masih, Pak. Terutama dari kami, Mbak. Kalau kami dari kami memang masih ingin mempertahankan dodol sama tetel kebuk sama polutan ini masih kami pertahankan, Mbak. Sehingga kami nanti masih bisa mengundang teman-teman, terutama macam dari Bimas Buddha, dari Jawanya. Saya lihat hari ini sangat ramai berkumpul ya dari etnis Tionghoa. Saya mengumpulkan mereka ini bahwa inilah keberagaman yang di Singkawang ini diperkerat oleh kuliner yang ada di sini. Gitu. Iya, Pak, betul. Sebut dodol, ini tetel, ini kebuk, ini biasa gitu loh, kucur. Ini sering ya Pak kita jumpai di pasar-pasar itu. Ya, Pak, ya? Yang susah dijumpai berita yang 3 warna ini. Ini agak unik nih Pak. Bapak tahu apa di saat apa aja ini disuguhkan, dibuat dan disuguhkan, Pak? Di saat yang seperti yang saya bilang dari awal tadi, Pak. Ini di acara. Kadang-kadang kalau acara lamar-melamar, ini selalu ada. Ya, selalu ada. Wajib, Pak ya? Ya, dia tahu wajib. Enggak. Nah, ini apa lagi ini, Pak? Ini namanya majemuk. Pajemuk atau majemuk? Pajemuk. Nah, untuk hal ini, Pak, yang lebih tahu dalam hal ini, yang lebih spesifik nanti. Ini beliau, Pak, yang tahu. Pak Misli. Ya. Baik, Pak Misli. Anda seorang tokoh masyarakat, terutama dalam bidang agama ya, Pak ya, di etnik Madura ya, Pak ya. Misalnya ada acara, Bapak selalu diundang untuk sebagai pemimpin dalam ritualnya, Pak ya. Apa arti dari semua kue ini, Pak? Kita ingin tahu. Ini kan khusus disediakan di saat ada acara di maulutan atau apa, itu kita ingin tahu sejarahnya, Pak. Kita mengambil dari majemuk dulu ya. Majemuk, Pak ya. Sebetulnya majemuk itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya sekumpulan macam-macam kue yang disatukan. Dan disebutlah majemuk. Nah, di situ kalau di zaman dahulu sampai sekarang ini dipakai terutama di bulan Maulid
Terus yang kedua, di acara-acara misalnya memperingati kematian, ada 7 macam. Yang pertama yaitu dodol berwarna merah, karena memang dibuat, ini Pak? Iya, yang sebelah sana. Yang ini merah? Iya. Dibuat dari tepung ketan dengan gula merah, gula kelapa. Terus ada tetel putih, dia rasanya tetel ini ada 2 macam, ada yang putih, ada yang pink. Ini soal kewarnaan saja. Soal selera ya Pak ya. Selera. Nah kemudian ada ketupat nasi, ketupat yang dari beras. Ini? Nah ini ketupat. Kemudian serabi. Nah ini bentuknya serabi. Iya. Yang sebelah sini. Iya. Nah kemudian tetel. Tetel ini bahannya yaitu ketan yang dicampur dengan parutan kelapa. Ya Pak ya? Iya, bukan. Dia dibungkus dengan ini daun kelapa. Dibungkus Bentuknya dengan agak memanjang. Bentuknya memanjang. Iya. Ada lagi rengginang. Rengginang ya. Nah 7 macam ini kemudian diiris-iris, dijadikan satu, disebutlah majemuk. Disebutlah majemuk. Ya, saya cukup luar biasa. Sangat luar biasa ya Pak ya? Karena saya tahu kuliner Madura itu cuman sate dan soto Madura ya. Ternyata kulinernya banyak sekali. Bahkan tadi saya dengar dari saudara kita Pak Misli dan Pak Sukardi ada cerita namanya apa, dodol majemuk dan sebagainya ya. Ini benar-benar luar biasa. Saya segera ingin mencicipinya ini. Ya, segera ingin mencicipi. Dan harapan Bapak mungkin ada ke depannya Pak, ini kuliner ini. Kami ini kalau acara-acara khusus aja nih Pak kita temukan. Pak Edilius gimana depannya? Apakah perlu ada suatu wadah atau apa yang membuat kue ini bisa terangkat terus gitu Pak? Ya, ekspos bisa dinikmati secara setiap hari. Saya membayangkannya begini, ini tampaknya sangat menarik dan enak. Nanti kalau setelah saya cicipin, rasanya ingin sekali saya bisa menjual kuliner seperti ini. Menjual ya Pak? Ya. Saya pasti orang pertama yang akan datang ke toko Bapak untuk membelinya. Oh iya, saya rasa ini bukan hanya ini, bukan kita di sini ya. Kita mix ya Pak, ada juga kuliner Tionghoa ada di situ, betul. juga ada kuliner dari etnik yang lain ya Pak ya? Iya betul. Ini sore ini juga di hadapan kita ada Pak Sujadi. Pak Sujadi dari etnik Jawa ya Pak ya. Pak, ada nggak Pak kesamaan atau kue-kue yang mirip dengan kuliner dari daerah Jawa Pak? Iya baik, makasih Mbak ya. Jadi saya kehormatan sore ini sebetulnya agenda beliau undang makan biasanya. Undang makan ya Pak. Jadi memang saya selalu terharu dengan situasi kebudayaan Madura yang saya rasakan hampir ada kemiripan sebetulnya. Hanya tinggal penyajiannya yang berbeda. Seperti dodol, jujur, seperti rangkaian kue ini. Sebetulnya kami tidak asing untuk di Jawa. Tidak asing ya Pak ya? Tidak asing. Hanya saya lihat di sini lebih kok terbawa budayanya sampai di sini, tidak seperti di Jawa kita ya. Iya. Sehingga lebih kental ya Pak. Saya memberikan satu apresiasi lah luar biasa untuk orang-orang Madura yang dari kota Singkawang sampai mampu menyuguhkan seperti ini. Paling tidak kami sebagai orang Jawa yang makanan ini tidak asing senang. Termotivasi kali Pak? Iya. Mungkin termotivasi dengan etnik Jawa yang ada kota Singkawang. Mudah-mudahan. Sehingga kita coba bersama nanti. Iya. Jadi paling tidak nanti kawan-kawan kita seandainya ke Singkawang kepengen mencicipi produk kue seperti ini yang dari disajikan oleh Madura, tidak asing lagi, kita enak Mbak. Iya. Singkawang. Ternyata ada keluarga-keluarga yang dari Jawa pengen datang ke sini, yang dari Surabaya, dari Sumeneb, ada punya keluarga di sini bisa menikmati ini semua ya Pak ya. Betul sekali. Jadi itulah mungkin kesan yang saya dari tadi apa yang disampaikan Pak Karti, Pak Misli, kawan kita Tionghoa pun luar biasa memberi sambutan tadi kan. Sehingga kami sebagai orang Jawa pun sangat-sangat bangga gitu ya. Bangga sekali Mbak ya. Baik, sore ini juga hadir di hadapan kita semua Bapak dari Pemuka Agama Buddha, Pak Suyitno. Gimana Pak Suyitno? Apakah kesan Bapak sore ini melihat makanan begitu banyak di hadapan kita ini? Ini makanan yang sangat jarang kita temukan di kota Singkawang Pak. Baik Bu, terima kasih Pak Dirman. Kita juga merasa bersyukur bahwa di Singkawang juga ada beraneka macam kuliner, tidak hanya dari satu etnis. Rupanya dari etnis Madura juga punya banyak macam ragam kuliner ini. Yang terkesan di masyarakat itu kan bahwa Singkawang adalah terkenal dengan 1000 kelenteng, sehingga makanannya itu khas untuk orang-orang Tionghoa. Namun kita melihat kenyataan hari ini,
kita sangat-sangat bersyukur kita bisa memberikan penjelasan atau keyakinan dan menghilangkan image bahwa di Singkawang itu bisa didatangi oleh seluruh etnis, seluruh agama untuk dapat mencicipi atau menikmati. Jadi tidak hanya di makanan khas untuk Tionghoa aja seperti daerah lain. Sesuai dengan anunya Pak ya, multi etnik ya. Jadi semua makanan ada ya Pak semua ya. Makanan dan bagian itu tersedia di Kota Singkawang. Demikian Bu bisa sampaikan. Terima kasih Pak Yitno. Mbak siapa? Sunarti. Mbak Sunarti ini dari etnik Melayu. Gimana Mbak? Mbak begitu melihat makanan yang tersedia di depan mata kita ini, ada nggak Mbak kemiripan dengan dari etnik Melayu makanannya? Kalau untuk ciri khas makanan, kalau Melayu itu kan ciri khasnya itu memang bumbu pedas. Tapi kalau dodol-dodol ini beda ya. Beda. Yang ada memang dari etnis Madura. Jadi memang ada sangat berbeda ya Mbak ya. Sangat berbeda. Untuk ini kue-kue seperti yang tersaji di depan ini Mbak? Paling yang biasa ketupat aja. Ada ya. Ketupat tuh Cucur mungkin sama dengan Melayu ada? Nggak ada. Oh nggak ada ya Mbak ya. Bukan yang beda jauh ya Mbak. Beda jauh. Jadi yang istilahnya yang sangat menonjol itu makanan khasnya itu di acara-acara tuh pasti. Harapan Mbak ke depannya? Kalau bisa memang dibudayakan ya Mbak. Dibudayakan dan semakin istilahnya sampai ke anak cucu kita. Dan gampang dicari kali Mbak ya. Kita bisa sampai jajan. ke anak cucu kita tahu ini adalah makanan ciri khas Madura. Baik, kembali ke Pak Edi. Terima kasih Mbak. Pak Edi, harapan Bapak ke depannya gimana Pak? Di masyarakat terutama di kaum muda-mudinya. Iya. Di kaum muda-mudi etnik. Ya, harapan saya ke depan bahwa kalau bisa kita sebagai penerus dari keturunan kita ini, makanan ini harus kita lestarikan. Namun dalam saat ini dalam pemikiran saya, bagaimana untuk melestarikan ini? Apakah saya harus membuat suatu stand atau warung untuk menjual ini, makan-makan khas ini dan makanan-makanan khas seperti sop Madura atau kalecelok Madura itu mau saya pertahankan. Ini masih dalam pemikiran, makanya saya ngajak teman-teman ini, berilah kita dorongan. Bagaimana pasti ya Pak ya? Pasti kita dukung ya? Pasti, pasti banget ini. Dan dengan adanya begini kan tertarik ke Singkawang. Sesuai dengan moto kita, pasti ke Singkawang. Pasti ke Singkawang.